Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak narasumber kita dan Bapak Ketua Umum APEKNAS sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini. Selamat pagi, Mbak Farah. Selamat pagi Mbak Farah. Oke. Oke. Mungkin kita mulai saja webinar pada pagi ini. Selamat siang dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot STM PWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS, kepada Bapak Alberto LT Matuputi STMT selaku Business Development Manager APEKNAS. Ia akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Selasa 15 Juli 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon kepada Bapak atau Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Sosialisasi Pencatatan Asosiasi Jasa Konstruksi bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, mendengarkan mars dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya.
Terima kasih. At- Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot ST MPWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan terima kasih juga kepada pimpinan atau perwakilan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang pagi ini boleh hadir. Terima kasih untuk Kementerian PUPR yang juga senantiasa berikan sumbangsi penuh kepada Asosiasi Jasa Konstruksi di tanah air. Kami dari APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, hari ini mengangkat tema adanya regulasi-regulasi yang menjadi sebuah kebijakan dalam pemerintahan Republik Indonesia di bidang jasa konstruksi. Untuk itu, APENAS senantiasa memberikan pemahaman sepenuhnya kepada para anggota kontraktor konstruksi dimanapun berada, para pengurus asosiasi pengusaha pelaksana kontraktor konstruksi nasional yang ada di kepengurusan pusat nasional maupun kepengurusan provinsi maupun kepengurusan kabupaten kota. Bapak Ibu yang terhormat, kami berharap adanya semacam regulasi atau penerbitan regulasi yang baru, maka tugas daripada asosiasi memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada seluruh anggotanya, terutama untuk para pengurus yang ada di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Itu Bapak Ibu yang menjadi pengurus di provinsi maupun kabupaten kota, mohon direaktifkan kembali para anggotanya, diberikan pemahaman terkait regulasi-regulasi yang baru dari pemerintahan Republik Indonesia, baik itu dari Kementerian PUPR maupun dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Untuk itu hari ini kami akan memberikan presentasi melalui narasumber kita Pak Alberto, maka Pak Alberto akan menjelaskan seluruh regulasi yang ada dan yang sudah akan diimplementasikan di seluruh sendi-sendi jasa konstruksi di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kiranya Bapak Ibu bisa menyebarkan informasi ini seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha jasa konstruksi di seluruh Indonesia. Terima kasih dan sekali lagi kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator, Bu Farah. Terima kasih Pak atas kata sambutannya. Sebelum ke inti webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Kepada Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Kami hitung ya Bapak Ibu. Sebentar. Satu. Sebentar. Coba terakhir ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sebelumnya
Kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat di-follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirim update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Alberto LT Manuputi STMT selaku Business Development Manager Apeknas. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Farah yang membawa acara pada hari ini dan terima kasih untuk Pak Ketua Umum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sebuah pedoman dari pencatatan asosiasi jasa konstruksi seperti yang tadi telah disampaikan bahwa penerbitan regulasi baru dalam pemerintahan dalam bidang khususnya dalam bidang jasa konstruksi. Baik, di sini saya izin share screen. Baik, kita mulai presentasikan di mana tujuan dari pencatatan Asosiasi Jasa Konstruksi yaitu untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan, di mana meningkatkan tata kelola kelembagaan ini dalam artian memberikan kepastian hukum dan kejelasan status bagi asosiasi jasa konstruksi yang beroperasi di Indonesia melalui pencatatan resmi dan transparan dan terstandarisasi. Dan juga di sini mendukung transparansi yang akuntabilitas, di mana di sini menyediakan informasi terbuka mengenai asosiasi yang telah tercatat, sehingga memudahkan pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dalam mengakses dan memverifikasi data. Juga mempermudah pengawasan dan pembinaan. Di sini mempermudah pengawasan dan pembinaan dalam artian memfasilitasi lembaga pengembangan jasa konstruksi atau dalam hal ini LPJK dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan, evaluasi, serta pembinaan terhadap asosiasi jasa konstruksi serta regulasi sesuai regulasi yang berlaku. Juga mendukung transformasi digital di sektor konstruksi, menjadi bagian dari digitalisasi proses administrasi dan birokrasi, di mana khususnya dalam hal pengelolaan asosiasi yang berkontribusi dalam pengembangan tenaga kerja konstruksi. Dan juga yang terakhir itu sebagai syarat administratif atau syarat administrasi di mana dia menjadi dasar dan syarat bagi asosiasi jasa konstruksi untuk mengakses layanan LPJK atau lembaga pengembangan jasa konstruksi, termasuk dalam proses sertifikasi, pembinaan anggota, dan kemitraan strategis lainnya. Jadi melalui aplikasi atau website yang untuk pencatatan asosiasi jasa konstruksi yang dikembangkan oleh LPJK ini, eh, LPJK berupaya untuk menyediakan sistem yang kredibel, efisien, dan dapat diakses secara digital oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pencatatan ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga menjadi bagian dari proses pembinaan, validasi, dan integritas data secara nasional. Baik, kita akan masuk pada presentasinya. Berdasarkan pasal 42A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diatur bahwa akreditasi terhadap asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi terkait rantai pasok dilaksanakan oleh Menteri melalui Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi atau LPJK.
di mana dalam rangka mengembangkan industri jasa konstruksi, lembaga pengembangan jasa konstruksi dipandang perlu melakukan pembinaan dan pendataan terhadap semua asosiasi, baik yang sudah terakreditasi maupun tidak, yang tidak lulus dalam proses akreditasi, atau juga asosiasi baru. Untuk itu diperlukan pedoman teknis sebagai acuan dalam melaksanakan pencatatan terhadap semua asosiasi jasa konstruksi yang ada di Indonesia, di mana bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, LPJK menetapkan surat edaran dari Ketua LPJK sendiri tentang pedoman pencatatan asosiasi jasa konstruksi. Untuk dasar pembentukannya, di mana di sini dasar pembentukannya itu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, di mana telah di telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, di mana tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam hal ini mungkin di Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 238, di mana tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6.841. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ketiga itu Peraturan Presiden Nomor 170 tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum. Keempat yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Rakyat Nomor 9 tahun 2020 tentang pembentukan lembaga pengembangan jasa konstruksi. Berikut yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi. Yang berikutnya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Yang berikutnya itu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792 garing KPTS garing M garing 2020 tentang pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi dari 2021 2020 sampai 2024. Berikutnya itu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3129 garing KPTS garing M garing 2024 tentang penugasan pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi periode 2021 sampai 2024. Termasuk pada pengertian asosiasi jasa konstruksi, yaitu asosiasi jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan AJK, terdiri dari tiga jenis usaha, yaitu Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang dimana adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi badan usaha jasa konstruksi. Yang kedua yaitu Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, adalah organisasi dan atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang jasa konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut. Yang ketiga yaitu asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi, yang mana adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi usaha terkait material konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan sumber daya manusia. Menurut itu asosiasi jasa konstruksi yang terdaftar di LPJK merupakan asosiasi terakreditasi dan asosiasi tidak terakreditasi. Masuk pada pencatatan asosiasi jasa konstruksi, yaitu pertama, pencatatan AJK terdiri dari dua kategori sesuai status akreditasi yang meliputi asosiasi jasa konstruksi yang terakreditasi, kedua yaitu asosiasi jasa konstruksi yang tidak terakreditasi. Dalam profil pencatatan asosiasi jasa konstruksi, sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit memuat mengenai nama dan singkatan AJK, logo asosiasi jasa konstruksi, nama pengurus asosiasi, dalam hal ini ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang keempat yaitu jenis usaha, dalam hal ini badan usaha, profesi, atau rantai pasok. Kategori, dalam hal ini umum atau khusus. Berikutnya itu klasifikasi jenis usaha,
Dalam hal ini kecil, menengah, besar, nomor registrasi, status akreditasi, nomor SK penetapan Asosiasi Jasa Konstruksi terakreditasi, nomor surat tanda akreditasi, tanggal berakhirnya status terakreditasi, foto kantor pusat tampal depan, alamat kantor pusat dalam hal ini baik dia di kabupaten, kota, dan provinsi. Berikut nomor kontak, dalam hal ini telepon dan alamat email, website, dan daftar kantor cabang jika ada. Asosiasi Jasa Konstruksi dicatat melalui SIJK, terintegrasi dan tertayang data profilnya pada portal akreditasi dan situs resmi daripada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Asosiasi Jasa Konstruksi diberikan nomor registrasi unik dengan modifikasi sebagai berikut, di mana kode digit ke-1, jenis asosiasi jasa konstruksinya apa, seperti profesi P, badan usaha dengan alfabet B, rantai pasok dengan alfabet R. Yang berikutnya kode digit ke-2 sampai 4, yaitu nomor urut registrasi 123, kode digit 5 sampai 8, tahun registrasi 2020. Di mana untuk pencatatan Asosiasi Jasa Konstruksi terakreditasi dilakukan oleh Sekretariat LPJK, yang mana paling lama 7 tahun hari kerja setelah sertifikat akreditasi diterbitkan. Yang berikutnya itu pencatatan Asosiasi Jasa Konstruksi tidak terakreditasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi permohonan pencatatan yang disampaikan melalui SIJK terintegrasi. Berikut jadi untuk pencatatan jasa konstruksi ini atau AJK ini, jadi Bapak Ibu yang punya asosiasi, baik yang sudah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, akan melakukan verifikasi akun, di mana kita akan masuk pada situs daripada website ini, website di https://akreditasijakon.pu.go.id/pencatatan AJK versi 2, dan memilih menu. Jika telah masuk di website ini akan muncul seperti ini, di mana di sini kita akan melakukan registrasi. Di mana kalau asosiasi kita belum terakreditasi maupun belum terakreditasi, kita akan melakukan verifikasi melalui pendaftaran pada AJK. Nah, kita akan setelah kita melakukan pendaftaran AJK, kita akan mengikuti alur atau perintah daripada website yang disampaikan ini, di mana di sini ada pemilihan jenis asosiasi, di mana ada nama singkatan, eh, misal contoh APEKNAS, di mana itu singkatannya, nama lengkap dari asosiasi yaitu Asosiasi Pengusaha Pelaksana Konstruksi, Kontraktor dan Konstruksi Nasional, nah, kepanjangannya, dan juga ada email dan juga password. Selanjutnya, sign up. Ya, berarti kita akan mengikuti perintah selanjutnya, yaitu melampirkan dokumen-dokumen yang akan nanti saya sampaikan pada slide berikutnya. Jika kita sudah masuk pada website tersebut, setelah kita sudah registrasi, membuat password, dan mengisi data-data sesuai yang diarahkan pada website tersebut, kita akan mengisi ada nama dan singkatan AJK, logo AJK juga kita akan lampirkan, nama pengurus asosiasi dalam hal ini ketua, sekretaris, dan bendahara, jenis usaha, badan usaha atau profesi, atau rantai pasok, kategori, umum atau khusus, klasifikasi atau jenis usaha, dalam hal ini dia kecil, menengah, dan besar. Dan juga ada foto kantor pusat, tampak depan, alamat kantor pusat, kabupaten atau kota, dan provinsi, nomor kontak, dalam hal ini telepon, dan alamat email, website, dan daftar kantor cabang jika ada, dan juga dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini seperti apa? Dokumen pendukung seperti surat permohonan pencatatan Asosiasi Jasa Konstruksi dengan surat resmi yang ditandatangani dan dicap basah oleh pimpinan asosiasi. Menggunakan format 1 nanti akan saya lampirkan di slide berikutnya. Yang kedua yaitu logo asosiasi, yang ketiga yaitu akta notaris atas pendirian asosiasi, yang keempat yaitu pengesahan badan hukum, perkumpulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi, surat keputusan pengurus asosiasi, bukti kepemilikan kantor, kontrak sewa kantor atau pinjam pakai atau milik sendiri. Yang kedelapan itu program
kerja, yang ke-9 yaitu komitmen dan pernyataan kebenaran data asosiasi jasa konstruksi menggunakan format 2. Nanti mungkin saya akan lampirkan surat surat format 1 dan 2 pada slide berikutnya. Mungkin seperti itu untuk dokumen pendukung daripada permohonan pencatatan asosiasi jasa konstruksi yang tidak terakreditasi maupun terakreditasi untuk menyampaikan dokumen permohonan. Berikut yaitu Sekretariat LPJK memeriksa kelengkapan permohonan pencatatan asosiasi jasa konstruksi tidak terakreditasi paling lambat 5 hari sejak permohonan diterima. LPJK melalui rapat pengurus melakukan konfirmasi kepada asosiasi atas kebenaran data asosiasi setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dinyatakan lengkap. Jadi dokumen yang dinyatakan lengkap akan melalui proses verifikasi oleh LPJK yang paling lambat 5 hari sejak permohonan diterima. Nah, berikutnya, setelah diterima hasil konfirmasi pencatatan AJK tidak terakreditasi dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan keputusan pencatatan asosiasi jasa konstruksi tidak terakreditasi. Berikutnya itu penempatan AJK tidak terakreditasi paling lambat 5 hari kerja sejak konfirmasi pencatatan AJK. Yang berikutnya LPJK melakukan monitoring pencatatan AJK terhadap status operasional asosiasi, status akreditasi, dan penyampaian laporan tahunan asosiasi. Berikut AJK menyampaikan status operasional dan laporan tahunan setiap 1 tahun sekali. Asosiasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terakreditasi selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret setiap tahun berjalan, di mana LPJK berdasarkan hasil monitoring, status operasional, status akreditasi, dan laporan tahunan asosiasi akan mencabut pencatatan AJK yang tidak sesuai. Jadi ketika status akreditasi dan laporan tahunan yang tidak sesuai akan dicabut pencatatannya oleh AJK, oleh LPJK, maaf. Baik. Asosiasi jasa konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan status operasional akan turun tayang dari portal perizinan. Yang berikutnya itu dalam rangka melaksanakan monitoring status operasional, status akreditasi, dan laporan tahunan asosiasi, LPJK membentuk tim. Jadi LPJK membentuk tim dalam rangka melaksanakan monitoring status operasional, status akreditasi, dan laporan tahunan asosiasi. Berikut untuk alur pencatatan AJK yang tidak terakreditasi. Di sini AJK seperti yang tadi kita sudah saya sampaikan, untuk kita verifikasi satu akun atau membuka akun, kita membuat akun, terus kita melengkapi data dan unggah dokumen persyaratan atau dokumen legalitas lengkap. Kemudian LPJK akan memverifikasi ya, kurang dari 5 hari kerja. Ketika mereka verifikasi dan tidak lengkap, berarti para asosiasi untuk jasa konstruksi akan melengkapi data dan unggah dokumen persyaratan kembali. Nanti akan disampaikan melalui email jika kelengkapan data pada asosiasi atau asosiasi jasa konstruksi tidak lengkap. Ketika dokumen yang terverifikasi oleh LPJK lengkap, akan dilakukan rapat pengurus, dan jika rapat pengurus dari LPJK setelah terverifikasi untuk akreditasi oleh asosiasi, jika setuju maka akan selesai, jika tidak setuju maka akan selesai di sini. Tapi ketika setuju maka pencatatan AJK yang terakreditasi dari LPJK kurang dari 5 hari kerja. Jadi ketika LPJK memverifikasi untuk asosiasi jasa konstruksi baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi, baik ketika asosiasi jasa konstruksi mempunyai kelengkapan data legalitas dari asosiasinya lengkap, maka akan diproses untuk proses verifikasi untuk pembuatan atau pencatatan asosiasi jasa konstruksi di LPJK selesai. Seperti itu. Berikut untuk surat permohonan yang tadi sempat saya sampaikan untuk format lampiran 1, surat permohonan seperti ini untuk surat permohonan pencatatan asosiasi jasa konstruksi. Berikut untuk format yang kedua, yaitu untuk dokumen komitmen dan pernyataan kebenaran data asosiasi jasa konstruksi. Mungkin seperti ini untuk contoh surat atau
format 1 dan format 2 untuk dilampirkan nanti pada akun website yang Bapak Ibu verifikasi nanti. Berikut untuk monitoring pencatatan AJK, di mana LPJK melakukan monitoring pencatatan AJK terhadap tiga, yaitu status operasional asosiasi, status akreditasi, dan menyampaikan laporan tahunan asosiasi. Di sini juga Asosiasi Jasa Konstruksi menyampaikan status operasional dan laporan tahunan, di mana asosiasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi paling lambat akhir bulan Maret setiap tahun, dan juga LPJK berdasar hasil monitoring status operasional, status akreditasi, dan laporan tahunan asosiasi akan mencabut pencatatan AJK yang tidak sesuai. Dan juga asosiasi jasa konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan status operasional akan turun tayang dari portal perizinan. Seperti itu perubahan data pencatatan asosiasi jasa konstruksi, di mana di sini asosiasi jasa konstruksi yang telah tercatat di LPJK dapat mengajukan permohonan perubahan data setiap saat melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Yang berikut yaitu data hal asosiasi jasa konstruksi sudah membubarkan diri atau tidak aktif, dapat mengajukan permohonan penghapusan pencatatan AJK saat melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Dan juga sekretariat LPJK memproses dokumen perubahan data paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan. Sekretariat LPJK melakukan perubahan pencatatan AJK tidak terintegrasi berdasarkan hasil verifikasi permohonan berubah permohonan perubahan. Dalam hal permohonan penghapusan dan perubahan dan permohonan perubahan nama, jenis, dan atau kategori asosiasi. Berikut yaitu perubahan data pencatatan asosiasi jasa konstruksi, di mana LPJK melalui rapat pengurus melakukan konfirmasi kepada asosiasi atas kebenaran data asosiasi setelah dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada poin di atas dinyatakan lengkap. Yang berikut yaitu hasil konfirmasi perubahan pencatatan asosiasi jasa konstruksi dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan keputusan perubahan pencatatan asosiasi jasa konstruksi. Yang berikut yaitu dalam hal perubahan keanggotaan asosiasi profesi jasa konstruksi yang anggotanya memegang SK aktif, maka permohonan perubahan disampaikan kepada LPJK dengan melampirkan satu surat permohonan pemindahan keanggotaan yang ditujukan kepada Ketua LPJK, dua perjanjian kerjasama antara AJK atau Asosiasi Jasa Konstruksi, yang ketiga yaitu publikasi pemindahan anggota Asosiasi Jasa Konstruksi dilakukan melalui media elektronik dan atau media cetak. Yang keempat yaitu surat permohonan dari TKK pemegang SKA atau SKT kepada Asosiasi Profesi dan LPJK dilampiri surat pernyataan kesediaan memenuhi kode etik asosiasi dan kewajiban yang diisyaratkan sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga asosiasi, dan pas foto. Yang kelima yaitu pas foto. Yang berikut yaitu Sekretariat LPJK melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan pemindahan keanggotaan AJK paling lama 5 hari kerja sejak disposisi diterima. Sekretariat LPJK menyampaikan hasil verifikasi dan validasi berupa surat rekomendasi persetujuan atau penolakan pemindahan keanggotaan AJK kepada Ketua LPJK. Ketua LPJK menetapkan surat persetujuan atau penolakan pemindahan keanggotaan Asosiasi Jasa Konstruksi. Yang berikutnya itu pencatatan pemindahan keanggotaan Asosiasi Jasa Konstruksi berlaku efektif sejak surat persetujuan pemindahan keanggotaan ditetapkan dan SKH perubahan diterbitkan. Berikutnya itu pemegang SKH mengunduh SKA perubahan melalui siki klien. Berikutnya pemutahiran data pencatatan asosiasi jasa konstruksi. Yang berikut yaitu pemutahiran data pencatatan asosiasi jasa konstruksi, yaitu di mana asosiasi jasa konstruksi yang terdaftar di LPJK sebelum surat edaran ini ditetapkan wajib melakukan pemutahiran data dan memenuhi ketentuan pencatatan asosiasi jasa konstruksi atau AJK. Yang kedua yaitu pemutahiran data mengacu pada ketentuan pencatatan asosiasi jasa konstruksi. Yang ketiga yaitu apabila terdapat asosiasi jasa konstruksi yang sudah tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka LPJK akan melakukan penghapusan pencatatan asosiasi serta akan
Itu pun tayangkan pada layanan portal pengizinan. Mungkin dapat terlampir di samping untuk lampiran instruksi pemutahiran data Asosiasi Jasa Konstruksi yang tercatat di LPJK. Berikut, jika teman-teman atau rekan-rekan yang telah memverifikasi dan telah didisposisi oleh LPJK untuk memverifikasi data untuk Asosiasi Jasa Konstruksi atau pencatatan Asosiasi Jasa Konstruksi, maka akan menerima email seperti berikut untuk pencatatan Asosiasi Jasa Konstruksi. Mungkin seperti ini. Mungkin seperti itu untuk presentasi saya pada pagi hari ini. Mungkin kembalikan ke Mbak Farah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Alberto atas pemaparannya. Sebelum itu, eh, sebelumnya juga kami informasikan kembali ya Bapak Ibu untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPR. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat ya. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat langsung bertanya dan dapat juga bertanya melalui kolom chat. Nanti akan coba kami bacakan.
Halo Pak Alberto, Oh, baik, halo. Ibu. Mau tanya, apakah setiap perusahaan konstruksi wajib mendaftar di AJK? Baik, Bu Christian, izin ya, Bu ya. Apakah setiap perusahaan konstruksi wajib mendaftar di AJK? Baik, Bu Christian. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, untuk setiap asosiasi jasa konstruksi wajib untuk melakukan pendaftaran atau melakukan verifikasi untuk pencatatan asosiasi jasa konstruksi, di mana di sini juga Apeknas eh, akan membantu atau memfasilitasi daripada teman-teman yang ingin mendaftar atau memverifikasi untuk pencatatan asosiasi jasa konstruksi untuk LPJK ini. Mungkin seperti itu, Bu Christine. Jadi wajib untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi Terima untuk. kasih untuk jawabannya Pak Alberto. Apa benefitnya untuk perusahaan? Terima kasih atas Baik, jawabannya. baik, Bu Christian. Baik, ketika eh, kita memverifikasi data pada pencatatan asosiasi jasa konstruksi ini, ketika kita sudah verifikasi dan terdaftar di LPJK, maka kita akan mendapat salah satunya yaitu relasi atau hubungan dengan asosiasi lain. Jadi kita akan terintegrasi juga dengan para kontraktor lain yang ada di Indonesia atau mungkin secara nasional. Nah, sehingga disarankan untuk para kontraktor maupun asosiasi dapat melakukan verifikasi data atau pedoman pencatatan asosiasi jasa konstruksi melalui paparan yang tadi telah saya sampaikan melalui email, dan juga mungkin nanti ketika webinar ini selesai, mungkin kita kan akan kirim materi setelah Bapak Ibu mengisi daftar absen, kami akan melampirkan untuk surat atau pedoman pencatatan asosiasi jasa konstruksi, sehingga nanti para teman-teman boleh boleh melihat pedomannya seperti apa atau runtutannya atau runtutan daripada penginputan data seperti apa. Oh, seperti ini. Data-data apa saja yang perlu kita lengkapi, dokumen legalitas apa aja yang kita sebagai perusahaan atau asosiasi harus siapkan. Ini seperti itu nanti akan kita lampirkan. Atau mungkin Bapak Ibu boleh langsung komunikasikan dengan kami melalui WhatsApp atau melalui WhatsApp yang telah disampaikan di kolom chat. Nanti akan kami sampaikan nomornya atau kontaknya biar bisa kami arahkan dari Apeknas. Mungkin seperti itu, Bu Christian. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu? Silakan. Atau mungkin dari teman-teman yang ada pada room Zoom pada pagi hari ini, boleh silakan jika ingin bertanya. Monggo. Sudah jelas Pak Albert, terima kasih dengan jawabannya. Baik, terima kasih Bu Christian atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya melalui kolom chat, nanti akan kami bacakan. Mungkin kita tunggu sebentar lagi sebelum kita, kalau belum tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup webinar ini mungkin sebentar lagi. Atau Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, mohon dapat diisi daftar hadirnya ya. Karena materi dan sertifikat akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir di hari H.
Eh, Mungkin eh, belum ada lagi yang ingin bertanya. Maka jika Bapak Ibu masih ingin bertanya, izin Bapak untuk Bapak Wahyu Ahmad di mana Pak? Materi sosialisasi ini akan kami kirimkan melalui email Bapak ketika Bapak telah mengisi daftar hadir di kolom chat Pak. Jadi mohon diisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Sudah saya kirimkan ke dalam chat lagi ya Bapak. Mohon diisi. Mungkin Bapak Ibu yang masih ingin bertanya dapat japri langsung ke kami Apeknas ke 0811 777 8757 atau bisa follow WhatsApp kami ya Bapak Ibu di mana di situ akan kami update informasi terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi dan event terkini. Lalu kami informasikan kembali bahwa video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa di-subscribe dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Sekarang boleh Bapak sebelum kita tutup webinar pada pagi ini, boleh Bapak Alberto berikan kata penutup seperti kata motivasi, tips dari pemaparan untuk disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar online pagi ini. Baik, terima kasih Mbak Farah. Baik juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang atau rekan-rekan dari baik asosiasi maupun kontraktor yang ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin menanyakan secara pribadi kepada mungkin baik kepada Pekna sendiri atau melalui saya boleh menghubungi nomor 0811 777 757. Mungkin untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pemaparan saya pada pagi hari ini atau yang masih bingung atau mempertanyakan setelah mendapat materi nanti, boleh silakan langsung japri ke nomor yang telah saya sebutkan tadi di 0811 777 untuk call center daripada Apeknas. Mungkin itu saja Mbak Farah dari saya. Mungkin dari saya kembalikan lagi ke Mbak Farah. Terima kasih Mbak Farah untuk waktunya. Pemaparan diskusi tadi memberikan wawasan sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Terakhir, eh, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta seluruh peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Recording stopped.